Ada juga yang bertanya-tanya, apa saja urutan-urutan yang dilakukan dalam adorasi? Dalam hal ini saya akan menjelaskan urutan-urutan dalam beradorasi menurut kekasan para suster MASF. Yang pertama, pasti kita akan mengawali dengan tanda salib. Bahwa seluruh doa kita itu kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau adorasi itu kita lakukan pada jam 6 pagi atau jam 12 siang atau jam 6 sore, maka setelah tanda salib kita lanjutkan dengan berdoa Angelus. Sesudah itu, maka petugas akan mentahtakan sakramen yang diambil dari tabernakel, dikeluarkan dari tabernakel, kemudian ditahtakan di altar. Sebelum ditahtakan di altar, sakramen atau monstran yang biasanya dipakai untuk mentahtakan itu diangkat, kemudian kami semua yang berdoa itu bersujud, sembah sujud, sebagai tanda penghormatan bahwa kita hadir di hadapan sakramen Maha Kudus. Biasanya setelah itu sakramen lalu diletakkan di atas altar, kemudian kita menyanyi lagu pembuka. Tapi sebelum menyanyi lagu pembuka, kalau adorasi itu kita lakukan pada hari-hari tertentu, misalnya hari Kamis atau hari Minggu atau hari-hari raya gereja atau hari-hari pesta kongregasi, maka biasanya juga ada pendupaan. Jadi begitu sakramen ditahtakan di altar, kemudian ada pendupaan. Pendupaan ini sebagai simbol, sebagai lambang. Dupa yang asapnya ke atas, ya, itu sebagai simbol supaya doa-doa kita selama adorasi itu juga boleh membubung ke atas, mengarah kepada Tuhan. Setelah itu kemudian menyanyi lagu pembuka. Setelah lagu pembuka selesai, kemudian kita masuk dalam suasana hening. Suasana hening sekitar 15 sampai 20 menit. Itu kita hening. Setelah selesai, maka kita berdoa. Doa-doa yang kami doakan dalam adorasi biasanya doa-doa yang berkaitan dengan spiritualitas kongregasi, yang berkaitan dengan misi, yang berkaitan dengan penghormatan kepada sakramen Maha Kudus, penghormatan kepada keluarga Kudus Nazaret sebagai teladan hidup kami. Tapi bukan hanya itu saja, kita juga mengikuti doa-doa yang berkaitan dengan liturgi gereja. Misalnya doa pada masa Natal, doa pada masa Paskah, atau juga kita berdoa untuk mendukung para suster yang berpesta, entah itu ulang tahun, entah itu pesta pengikraran kaul, atau mungkin ada suster yang meninggal dunia. Itu doa-doanya kita sesuaikan dengan wujud pada hari yang bersangkutan. Setelah selesai berdoa, kemudian kita menyanyi lagu Maria, pujian kepada Bunda Maria. Ini juga menjadi kekasan adorasi yang dilakukan oleh para suster MASF. Mengapa kami perlu memuji Bunda Maria? Ini juga menjadi suatu warisan
dari pater pendiri kongregasi bahwa Pater Antonius Maria Trappe sangat kuat devosinya kepada Bunda Maria. Nah, kami juga sebagai pengikut-pengikutnya mewarisi devosi itu. Pater berdevosi kepada Bunda Maria karena percaya bahwa kalau Bunda Maria selalu mendoakan dan mendampingi Yesus dalam karya-karya keselamatan, maka Pater juga percaya bahwa Bunda Maria selalu mendoakan beliau dan mendampingi beliau dalam melaksanakan tugas-tugas perutusan dan pelayanan. Dan ini juga yang kami warisi, sehingga kami juga memuliakan, memuji Bunda Maria dalam adorasi. Sesudah itu kami menyanyikan lagu Tantumerku. Tantumerku itu nyanyian madah pujian kepada Sakramen Maha Kudus. Setelah selesai menyanyikan Tantumerku, kemudian kami kembali mengadakan pendupaan untuk menghantar persiapan sakramen akan dimasukkan kembali, ditahtakan kembali dalam tabernakel. Jadi kami berdoa, doa penutupan adorasi, kemudian pendupaan, kemudian sebelum ditahtakan dalam tabernakel, monstran juga diangkat kembali dan semua yang berdoa berlutut memberi penghormatan dan penyembahan kepada Sakramen Maha Kudus. Lalu kerincing dibunyikan supaya suasana menjadi semakin meriah dan sakral. Sesudah itu, petugas mentahtakan kembali sakramen ke dalam tabernakel dan kita semua menyanyi lagu penutup. Lagu penutup itu juga sifatnya tematis. Kalau itu penutupan berkaitan dengan masa Natal, dengan masa Paskah, atau dengan wujud-wujud tertentu, maka kami menyesuaikan lagu-lagu itu dengan intensi atau wujud atau masa yang berlaku waktu itu. Saya menambahkan kembali tentang doa. Selain tadi saya menyampaikan bahwa doa itu berkaitan dengan spiritualitas kongregasi, tapi dalam doa-doa harian kami juga mendukung wujud-wujud doa gereja yang dianjurkan oleh gereja. Biasanya ada tema-tema, misalnya hari Senin itu berdoa kepada Tritunggal Maha Kudus. Hari Selasa kami berdoa untuk menunjang spiritualitas kami sebagai suster misi, yakni berdoa tentang misi. Kemudian hari Rabu berdoa kepada Santo Yusuf. Kemudian hari Kamis berdoa kepada Sakramen Maha Kudus. Hari Jumat berdoa kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Dan hari Sabtu kita berdoa kepada Bunda Maria dan juga berdoa untuk para penderma, para pemerhati, para kerabat, orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Selain itu, pada hari Minggu, ini juga menjadi kekhasan atau kekhususan bagi kami. Setiap hari Minggu kami berdoa, doa persekutuan. Ini menjadi simbol bahwa kami yang terpencar di beberapa komunitas, ada yang di Jawa, ada yang di Timur, ada yang di Kalimantan, bahkan seluruh dunia, di Eropa, di Afrika,
kami berdoa dengan doa yang sama, yakni doa persekutuan. Di situ kami bersama-sama menimba semangat dan teladan hidup keluarga Kudus Nazaret. Kami juga berdoa untuk perkembangan karya-karya misi kami. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami. Dan kami juga berdoa untuk semua orang yang berbuat baik kepada kami. Inilah doa-doa yang kami sertakan dalam setiap adorasi.